Selamat pagi, pagi ini adalah pelajaran prakarya. Kita akan melanjutkan kembali dari materi yang sebelumnya. Hari ini kita akan mempelajari bab 3 mengenai budidaya ternak kesayangan. Ternak yang ada saat ini bermula dari hewan-hewan yang liar. Manusia melakukan penjinakan karena adanya kepentingan terhadap hewan liar tersebut. Beberapa hewan dipelihara sebagai sumber bahan baku industri, hewan laboratorium, atau sebagai pembantu pekerjaan manusia. Hewan ternak juga dapat berfungsi sebagai hewan peliharaan karena ciri khas atau keunikan yang dimilikinya. Suara yang unik, bulu yang halus dan indah, perilaku yang lucu, merupakan alasan seseorang memelihara ternak tersebut. Hewan yang dipelihara karena kekhasan dan keunikan inilah yang disebut dengan ternak kesayangan. Ternak kesayangan dipelihara masyarakat dengan alasan beragam. Ada yang memelihara ternak karena keindahan bulunya, karakter suaranya, dan kelucuan perilakunya. Banyak terdapat komunitas atau perkumpulan pecinta hewan kesayangan di Indonesia. Biasanya mereka berkumpul untuk saling berbagi keunikan ternak hias yang dimiliki dan memberikan solusi jika muncul kendala dalam pemeliharaan ternak kesayangan tersebut. Jenis-jenis ternak kesayangan. Kelinci hias merupakan ternak kecil multiguna karena dapat dibudidayakan sebagai ternak penghasil daging, kulit, dan untuk kepentingan berbagai pekerjaan di laboratorium. Beberapa bangsa kelinci dikembangkan karena keindahannya dan dipelihara sebagai binatang kesayangan atau ternak kesayangan. Bangsa kelinci yang dipelihara karena keindahannya mempunyai daging sedikit tetapi kulitnya berharga. Berbagai pameran telah diadakan untuk bangsa kelinci hias, yang penilaiannya didasarkan pada ciri-ciri bulu beraneka warna dan telinga yang panjang. Angora dan Rex merupakan dua jenis bangsa kelinci penghasil bulu berwarna putih dengan wool yang tumbuh panjang. Ada beberapa keuntungan jika memelihara kelinci baik sebagai pedaging maupun sebagai ternak kesayangan. Kelinci mempunyai potensi biologis yang tinggi karena dapat dikawinkan kapan saja setelah dewasa. Waktu bunting pendek 30-32 hari. Beranak banyak, dalam 1 tahun seekor induk kelinci dapat melahirkan 6-8 kali dengan jumlah anak per kelahiran 6-8 ekor. Jika akan digunakan sebagai hewan kesayangan, sebaiknya untuk pemula disarankan membeli kelinci berumur 2-4 bulan untuk memperkecil risiko kematian. Hamster merupakan hewan kecil yang masuk dalam ordo Rodentia atau hewan pengerat. Hamster berasal dari Timur Tengah dan Eropa bagian Tenggara. Sejak tahun 1930-an, hamster sudah dipelihara, tetapi pada waktu itu hanya sebagai hewan percobaan di laboratorium. Hewan ini memiliki ukuran tubuh relatif kecil. Tubuh hamster dewasa memiliki panjang 7-10 cm. Ada juga yang berukuran 18-20 cm. Tubuhnya kuat dan lentur, tidak seperti tikus. Hamster memiliki bulu lebat dan halus di sekitar tubuhnya, hingga memenuhi bagian telinga, ekor, dan kaki. Hamster adalah hewan yang aktif pada malam hari dan beristirahat pada siang hari atau nocturnal. Satwa mungil ini tidak tahan panas dan akan mati jika terpapar terik matahari dalam waktu lama. Ketika matahari tenggelam, barulah hewan ini keluar dari lubang persembunyiannya untuk melakukan aktivitas. Pada suasana gelap, hamster akan mencari makan, pasangan, dan bermain. Menjelang pagi, aktivitasnya akan berhenti. Hamster akan kembali ke dalam lubang untuk tidur sepanjang hari sampai malam kembali datang. Terdapat 5 jenis hamster di Indonesia dengan beberapa jenis hamster banyak dipelihara, yaitu hamster Syria, Campbell, Winter White, Roborovski, dan Cina. Burung merpati. Keberadaan merpati tersebar luas di seluruh negara di dunia. Jenisnya bermacam-macam dan memiliki ciri atau sifat sendiri-sendiri sesuai dengan kondisi alam tempat hidupnya. Terdapat sekitar 200 jenis merpati yang hidup di Eropa, Asia, dan Australia. Merpati yang hidup di negara-negara di belahan bumi selatan, terutama di Indonesia dan Papua Nugini, ukuran tubuhnya lebih besar dan elegan.
Jika dibandingkan dengan jenis merpati dari negara lain, panjang tubuh merpati dari wilayah ini bisa mencapai 75-85 cm. Warna bulu merpati sangat beraneka ragam. Ada yang berwarna ungu, biru laut, coklat, putih, atau kombinasi dari beberapa warna, dan tampak mengkilap. Secara umum, warna bulu burung merpati adalah abu-abu, coklat, hitam, atau putih. Khusus merpati jantan, bulunya lebih tampak indah dan mengkilap, terutama pada bagian leher sampai kepala. Di alam, merpati hidup dengan membuat sarang di berbagai tempat, seperti di ranting pepohonan, celah gunung karang atau bangunan, atau rumah penduduk. Pembuatan sarang dilakukan ketika memasuki masa perkawinan, yaitu ketika merpati betina hendak bertelur dan mengerami telurnya. Proses pengeraman dilakukan bergantian antara merpati jantan dan betina. Merpati dapat digolongkan menjadi 4 jenis, yaitu merpati hias, kos, balap, dan pedaging yang memiliki karakteristik yang berbeda. Burung kicauan. Beberapa jenis burung kicauan yang banyak dipelihara masyarakat Indonesia antara lain murai batu atau medan, lovebird, kenari, cucah hijau, kacer, foxeye, anis, dan jalak. Pada habitat aslinya, burung pengicau jantan biasanya hidup berkelompok terdiri atas 2-10 ekor. Tiap kelompok mempunyai pemimpin yang didominan oleh jantan, yang biasanya memiliki kicauan sangat merdu dan panjang yang tidak dimiliki pejantan lain. Berbeda dengan burung pengicau yang dipelihara manusia karena tidak berada dalam kelompok. Semua burung jantan liar dapat berkicau, apalagi saat ada di lingkungannya banyak terdapat burung jantan sejenis, misalnya di area lomba. Burung yang terlatih dan bermental kuat dapat berjaya di area lomba, seakan-akan tampak sebagai jantan dominan. Kicauan burung banyak membawa manfaat terhadap manusia. Jenis burung ini dipelihara untuk penyaluran hobi, memanfaatkan waktu luang dengan aktivitas positif, memperbanyak teman, dan sekaligus menghasilkan uang melalui budidaya ataupun lomba. Sarana dan teknik budidaya ternak kesayangan. Sarana yang memadai perlu diperhatikan sebelum melaksanakan usaha budidaya ternak kesayangan. Dibutuhkan sarana yang tepat sehingga dapat diperoleh hasil optimal. Setiap jenis ternak kesayangan membutuhkan sarana produksi budidaya yang berbeda-beda. Bahan yang diperlukan dalam sarana budidaya ternak kesayangan diantaranya 1. Hewan yang akan dipelihara. Secara umum, pemilihan ternak kesayangan yang baik harus memiliki kriteria seperti tubuh tegap, gerakannya gesit dan lincah, bulu halus mengkilap dan tidak rontok, pandangan mata tajam, nafsu makan baik, bagian kaki tidak bengkok. 2. Pakan. Pakan ternak adalah semua bahan yang diberikan kepada ternak berupa campuran berbagai macam bahan organik dan anorganik untuk memenuhi kebutuhan zat makanan bagi pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi. Pakan memegang peran penting dalam budidaya ternak kesayangan. Manajemen pakan yang baik membuat pertumbuhan ternak dapat mencapai hasil sesuai target yang ditentukan. Setiap pakan yang diberikan harus mengandung nutrisi lengkap dengan komposisi seimbang agar pemberian pakan efisien dan sesuai dengan kebutuhan ternak tersebut. Pakan yang diberikan pada ternak kesayangan dapat berasal dari pakan alami dan buatan. Pakan alami berasal dari lingkungan di sekitar, contohnya sayuran, buah-buahan, biji-bijian, serangga, cacing, ulat, jangkrik, dan kroto. Pakan buatan dibuat dari berbagai campuran bahan baku hewani dan nabati, dengan memperhatikan kandungan gizi, sifat, dan jenis ternak yang mengkonsumsi pakan tersebut. Pakan buatan umumnya berbentuk pelet. 3. Obat-obatan. Kegiatan budidaya kadang mengalami kendala, salah satunya adalah serangan hama dan penyakit yang mengganggu pertumbuhan dan perkembangan budidaya. Obat-obatan dapat diberikan untuk pencegahan maupun penanggulangan hama dan penyakit. Obat yang diberikan bisa jenis alami dan buatan. Obat alami berasal dari ekstrak tumbuhan, misalnya lidah buaya, daun pisang, atau daun pepaya. Obat buatan berasal dari zat kimia yang dapat mematikan sumber penyakit. 4. Air.
Air mempunyai peranan penting dalam budidaya ternak. Air sangat diperlukan untuk melancarkan makanan dalam saluran pencernaan, terlebih lagi terkait dengan produksi susu bagi induk yang sedang menyusui. Air harus memenuhi persyaratan tertentu agar ternak dapat tumbuh dengan baik. Pemberian air untuk ternak sebaiknya diberikan ad libitum atau tidak terbatas. Alat-alat yang diperlukan sebagai sarana budidaya ternak kesayangan diantaranya kandang, tempat minum, tempat makan, timbangan, sprayer, dan pembersih kotoran. Tugas hari ini: buka buku paket BOS Prakarya halaman 90. Ada lembar kerja 3. Kalian kerjakan secara individu. Carilah informasi dari berbagai media, bisa berupa majalah, koran, buku, ataupun internet, tentang berbagai jenis ternak kesayangan. Kalian cari contoh dengan jumlah minimal 5. Buat contoh selain dari hewan-hewan ternak yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya. Pada kolom jenis ternak kesayangan, terdapat 3 kategori, yaitu reptil, unggas, mamalia. Kalian checklist atau centang saja sesuai dengan contoh ternak kesayangan yang akan kalian tulis di 5 contoh itu. Lalu sertakan juga ungkapan pendapatmu mengenai ternak kesayangan yang kalian sebutkan di contoh 5 tadi. Hal apa yang kalian rasakan serta pengalaman apa yang didapat saat melakukan observasi untuk tugas ini. Tuliskan ungkapan perasaan atau pengalaman kalian secara jujur. Tugas dikumpulkan paling lambat. Materi hari ini selesai. Sampai jumpa lagi di jam pelajaran berikutnya.